Wafat Syekh bin Baz, wafat Syekh Utsaimin, wafat Syekh Nasir Albani, kemudian wafat Syekh Muqbil rahmatullah alaihim. Kebenaran ini nggak terganggu. Karena kebenaran tidak bergantung dengan siapapun. Sehingga kebenaran ini, kebenaran tidak menjadi rusak karena wafatnya para ulama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat yang ke-91. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Terjemahannya, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada Yahudi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang dimaksud dengan diturunkan Allah dalam ayat ini adalah Al-Quran. Tetapi Allah tidak sebutkan Al-Quran lebih spesifik untuk tabkhim, untuk lebih mengagungkan Al-Quran. Maka Allah menyebutnya, berimanlah kepada yang Allah turunkan. Tentu ungkapan itu lebih mengena daripada Allah mengatakan aminu bil Quran. Berimanlah kalian dengan Al-Quran. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada Yahudi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami cukup beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur dengan yang diturunkan setelah Taurat, yaitu Injil dan Al-Quran. Wa huwal haqqu,
Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran, musaddiqan lima ma'ahum, dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya, in kuntum mu'minin, apabila kalian memang benar-benar beriman. Tujuan ayat secara global, ayat ini ingin menonjolkan sisi lain dari keburukan orang-orang Yahudi. Di depan orang-orang Yahudi ada kitab yang anzalallah, tetapi di depan mereka juga ada kitab unzila alaina. Kitab yang anzalallah adalah Al-Quran, Injil, termasuk Taurat, itu semuanya anzalallah. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak bisa menerima kitab sekedar anzalallah, tapi harus unzila alaina. Kami hanya bisa menerima kitab yang diturunkan kepada kami saja, yaitu Taurat. Jadi meski Injil itu anzalallah, rupa-rupanya orang Yahudi merasa mengimani Taurat yang unzila alaina, Taurat yang diturunkan atas kami, alias mereka orang-orang Yahudi. Maka Allah menyuruh Nabi untuk membantah mereka. Bantahan yang pertama, kalian keberatan bahkan menolak mengimani Al-Quran padahal statusnya anzalallah, diturunkan Allah, sementara Al-Quran itu adalah al-haq. Al-Quran ini kebenaran. Menolak mengimani Al-Quran berarti menolak mengimani kebenaran. Musaddiqan lima ma'ahum, kalian melihat bahwa Al-Quran ini membenarkan banyak informasi yang ada dalam kitab suci kalian. Kitab suci kalian mengajarkan bahwa ada Tuhan yang bernama Allah, sama dengan Al-Quran. Kitab suci kalian mengajarkan kisah para nabi, sama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kebenaran, dan Al-Quran ini mendukung, membenarkan sejumlah informasi dalam kitab suci kalian. Jadi kalau kalian tidak bisa menerima Al-Quran, padahal Al-Quran kebenaran, isinya pun sejalan dengan kitab suci kalian, ini satu keanehan. Keanehan yang kedua, falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau memang kalian mengimani Taurat, lantas kenapa kalian membantai sejumlah nabi? Dapatkah dibenarkan kalian mengimani Taurat sementara tangan kalian berlumur dengan darah Nabi Zakaria? Betulkah sinyalemen kalian bahwa kalian beriman kepada Taurat sementara tangan kalian berlumur dengan darah Nabi Yahya? Jujurkah ucapan kalian mengimani Taurat sementara kalian mencoba melakukan pembunuhan kepada Isa alaihissalam? Jadi intinya Nabi oleh Allah dikatakan kalian ini kontradiktif, merasa mengimani Taurat sementara kalian membunuh para nabi, merasa mengimani Taurat padahal kalian menolak Al-Quran, sementara Taurat menyuruh kalian mengimani Al-Quran. Kalian kontradiktif. Nah, itulah tujuan ayat ini secara global. Adapun pelajaran-pelajaran secara rinci dalam ayat ini, pelajaran yang pertama,
at-tajarrudu lil haqq. Wajib menerima kebenaran secara murni. Murni dalam arti kata, terimalah kebenaran itu karena memang dia kebenaran. Al-Quran kebenaran, terimalah karena dia kebenaran. Taurat pun kebenaran, terimalah karena dia kebenaran. Orang-orang Yahudi di sini, mereka tidak menerima kebenaran karena kebenaran, namun mereka menerima kebenaran karena berhubungan dengan mereka. Mereka terima Taurat karena berhubungan dengan mereka. Dan mereka tidak menerima Al-Quran karena tidak berhubungan dengan mereka. Taurat diturunkan kepada Musa alaihi salam, dan Musa adalah kita. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, Muhammad bukan bagian dari kita. Nah, jadi di sini Anda lihat kesesatan orang-orang Yahudi, bahwa mereka hanya mau menerima kebenaran kalau berhubungan dengan mereka. Maka mereka akan menolak kebenaran saat tak berhubungan dengan mereka. Ini kesesatan. Selamat dari kesesatan ini adalah at-tajarrud. Yang dimaksud at-tajarrud, terimalah kebenaran karena memang dia kebenaran. Berhubungan dengan Anda atau tidak berhubungan dengan Anda, berhubungan dengan guru Anda atau enggak berhubungan dengan guru Anda, enggak jadi soal. Kebenaran ini enggak membutuhkan guru Anda. Guru Anda yang butuh kebenaran ini. Kebenaran tidak dihakimi dengan para guru-guru. Guru-gurulah yang harus dihakimi dengan kebenaran. Ini dalam catatan tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, langkah orang-orang Yahudi menerima kebenaran kalau kebenaran itu datang dari kita, dari orang-orang kita, karena Musa adalah kita. Langkah Yahudi seperti ini, kata Syekh Sa'di, ini adalah at-ta'assub. Ini adalah fanatisme. Kebenaran itu tercemari disebabkan karena isme-isme itu. Dan isme-isme itu muncul manakala kebenaran diidentitaskan dengan manusia. Padahal seharusnya manusia yang harus diidentitaskan dengan kebenaran, bukan kebenaran yang diidentitaskan dengan manusia. Anda tanyakan kawan-kawan sebelah, kapan akidah itu benar? Mereka akan mengidentitaskan kebenaran dengan nama orang. Harus Asy'ariyah. Kalau Anda pergi lagi ke Laila Pakistan, tanyakan orang Pakistan apa akidah yang benar. Mereka akan mengidentitaskan akidah yang benar dengan nama manusia. Akidah yang benar adalah akidah Maturidiyah. Ini asabiyah, ini isme, ini ta'assub, ini fanatisme, ini membunuh kebenaran. Jadi manusia diidentitaskan dengan kebenaran, tapi kebenaran nggak boleh diidentitaskan dengan manusia. Di sini orang-orang Yahudi Anda lihat, mereka tidak menganggap satu kebenaran kecuali kalau identitasnya kita. Mestinya cukuplah kebenaran itu sebuah kebenaran bahwa dia datang dari Allah. Al-Quran ini kebenaran kalau standarnya Allah. Tapi rupa-rupanya orang Yahudi punya standar asabiyah atau fanatisme. Bahwa kebenaran menurut kami harus datang dari orang kami. Dalam hal ini Musa, dalam hal ini Taurat. Nah, kita yang sudah ngaji ini pun sering tidak selamat dari fanatisme itu.
Ketika misalnya ada yang mengatakan kebenaran itu guru saya, kebenaran itu adalah media saya, salah, ini jalan Yahudi. Jangan identitaskan kebenaran itu dengan seseorang, dengan media, tapi identitaskanlah seseorang dengan kebenaran. Karena kebenaran gak membutuhkan siapa-siapa, kita yang membutuhkan kebenaran itu. Anda lihat jamaah sekalian, Rasulullah SAW wafat, kebenaran ini masih ada. Jadi kebenaran ini nggak hilang dengan wafatnya Nabi. Para sahabat wafat, kebenaran ini masih tersisa. Karena bukan kebenaran yang membutuhkan para sahabat, sahabat yang membutuhkan kebenaran. Kebenaran nggak pernah bergantung dengan siapapun. Karena kebenaran itu adalah datang dari Allah. Kebenaran itu gak bergantung dengan siapapun. Wafat Imam Syafi'i, wafat Imam Malik, wafat Imam Abu Hanifah, kebenaran ini tetap tidak terganggu dengan kematian mereka. Lalu kemudian wafat Imam Ibn Taimiyah, wafat kemudian Imam Ibn Qayyim, wafat Ibnu Katsir, wafat Imam Ibn Rajab. Kebenaran ini nggak terganggu dengan kematian mereka. Wafat Syekh bin Baz, wafat Syekh Utsaimin, wafat Syekh Nasir Albani, kemudian wafat Syekh Muqbil rahmatullah alaihim. Kebenaran ini nggak terganggu. Karena kebenaran tidak bergantung dengan siapapun. Sehingga kebenaran ini, kebenaran tidak menjadi rusak karena wafatnya para ulama. Yang rusak adalah cara kita menyikapi kebenaran. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, sekali lagi, ayat ini meluruskan cara pandang orang-orang fanatisme. Begitu kata Syekh Sa'di. Orang-orang yang mengidentitaskan kebenaran dengan suku isme atau dengan isme apapun, ini jalan kesesatan.